Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik, dan dalam kebaikannya telah membangunkan kita di minggu ketiga di bulan ini, tepatnya Minggu 19 Februari tahun 2023. Kita pasti akan diberkati hari ini, amin. Terlebih karena kita akan berjumpa kembali dalam ibadah hari ini. Mari kita sama-sama harapkan Tuhan melawat kita dengan hadiratnya yang luar biasa, memberi kesembuhan bagi yang sakit, kelegaan kepada yang berbeban berat, dan sukacita sorgawi sungguh-sungguh akan nyata bagi kita semua. Amin. Dan bagi saudara yang harus beribadah secara online, mari siapkan dirimu dengan baik karena Tuhan juga pasti akan melawat saudara. Baiklah, sebelum kita lebih jauh mempersiapkan diri kita untuk beribadah, mari kita landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal. Dan puji Tuhan, mulai hari ini sampai 24 hari ke depan, kita akan membaca kitab Lukas. Sebuah kitab yang akan sangat memberkati kita dan akan membimbing kita untuk semakin mengenal Allah secara pribadi dan semakin berakar kuat di dalam Dia. Amin. Baiklah, judul renungan kita di hari pertama dalam pembacaan kitab Lukas pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-80 ini adalah sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kabar sukacita apa yang diterima oleh Maria dari sorga? Sesungguhnya katanya ayat 31, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Mungkinkah? Karena secara logika, Maria belum bersuami. Jawab malaikat itu, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maria pun percaya dan firman-Nya pun digenapi dalam hidupnya. Di segala situasi dalam hidup ini, marilah kita belajar untuk memiliki sikap seperti Maria yang percaya kepada Tuhan dan memiliki penyerahan penuh kepadanya dengan berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kata tidak ada yang mustahil berarti tidak ada sesuatu pun yang tak sanggup Allah kerjakan dalam kehidupan manusia, karena Dia adalah Allah yang ajaib dan perbuatan-perbuatannya heran serta sulit untuk kita pahami. Namun Dia sungguh akan melakukan mukjizat, membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sebab katanya dalam kitab Yesaya pasal yang ke-55 ayat 8 sampai dengan ayat ke-9, rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Inilah yang tidak dipahami oleh manusia hingga detik ini, sehingga manusia menutup telinga terhadap kabar sukacita ini dan menolak juru selamat. Padahal kita yang sebelumnya terbelenggu oleh dosa, karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, kita dibebaskan dan dilepaskan sehingga menjadi orang-orang yang merdeka. Tanpa kuasa Allah, tidak mungkin kita yang berdosa dapat melepaskan diri dari belenggu dan dosa. Dan kuasa itu ada pada diri Tuhan Yesus. Allah sangat meninggikan Dia, katanya dalam kitab Filipi pasal yang ke-2 9 sampai dengan 10. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sadarilah, kini kuasa itu diberikan kepada setiap orang yang percaya, kepada saudara dan saya. Dengan kuasa itu, kita beroleh kekuatan untuk hidup dalam kebenaran serta melayani Tuhan. Dan karena kuasa itu pula lah, hari ini kita dapat memberanikan diri untuk memasuki hadirat Tuhan yang kudus. Saat kita beribadah, memuji dan meninggikannya, tanpa kelayakan yang daripadanya, semua kegiatan ibadah akan menjadi sia-sia. Tapi karena kita percaya kuasa darah-Nya, sebab baginya tidak ada yang mustahil, Dia telah menguduskan kita dengan diri-Nya sendiri. Itu sebabnya, mari beribadahlah dengan sungguh-sungguh hari ini. Karena Tuhan sudah melakukan kemustahilan menjadi tidak mustahil. Kita yang tadinya tidak punya harapan, sekarang telah memiliki harapan. Pergunakan dan manfaatkan kesempatan dalam beribadah ini dengan sungguh-sungguh.
Mari bawa hidupmu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Persembahkan yang terbaik kepada Allah dalam pujian penyembahanmu. Waktu yang kita berikan kepada Tuhan. Sehingga hari ini pula Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya dalam hidup kita. Andalkan Tuhan dalam segala perkara. Dan jangan sekali-kali mengandalkan kekuatan sendiri. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Doaku bagi seluruh sidang jemaat Tuhan hari ini. Perkenanan Allah akan dinyatakan. Saudara yang sakit akan disembuhkan. Saudara yang berbeban berat, Tuhan akan memberikan kelegaan dan kelepasan kepada saudara. Saudara membutuhkan pertolongan yang sangat mendesak. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini. Digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, bagi sidang jemaat Tuhan yang akan datang menuju rumah Tuhan, kiranya di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan Tuhan menyertai perjalananmu sampai di rumah Tuhan. Dan mungkin ada beberapa kegiatan yang harus saudara kerjakan setelah selesai ibadah. Kiranya perkenanan Tuhan juga menyertai saudara. Bagi sidang jemaat Tuhan yang terlibat dalam pelayanan, dalam nama Yesus, kiranya pengurapan Allah mengalir atas hidupmu hari ini. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu.